Anda kembali bersama kami di jelang debat Pilkada Jakarta 2024. Malam hari ini akan jadi debat perdana Pilkada Jakarta 2024 yang nantinya akan bertemakan mengenai penguatan SDM dan juga transformasi kota global. Para pasangan calon malam hari ini akan beradu visi dan juga misi mereka mengenai penguatan SDM dan juga transformasi kota global selama kurang lebih 150 menit yang akan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat malam nanti dari G-Expo Kemayoran Jakarta. Dan sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu para pendukung dari pasangan calon nomor urut 1. Pendukung pasangan calon nomor urut 2. Pendukung pasangan calon nomor urut 3. Pasti menang. Dan di studio sudah hadir 3 narasumber dari tim sukses masing-masing pasangan calon di Pilkada Jakarta. Kita akan sapa satu persatu. Ada Muhammad Khalid, juru bicara pasangan Ridwan Kamil Suswono. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga akan sapa Alma Januar Putra, Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir ada Reinhard Sirait, anggota Dewan Media pasangan Pramono Anung Rano Karno. Selamat malam. Dan kita akan kembali melihat situasi terkini dari venue debat malam hari ini. Diinformasikan Pramono Anung sudah tiba di lokasi venue debat malam hari ini di G-Expo Kemayoran Jakarta. Baik, Pramono Anung tiba bersama dengan Rano Karno. Ini adalah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3. Dalam tema malam hari ini mengenai penguatan SDM dan juga transformasi kota global, Pramono Rano memiliki visi menuju DKJ sebagai pusat ekonomi dan kota global untuk kesejahteraan masyarakat, Jakarta, kota global, sejahtera dan berkelanjutan. Kita akan mulai untuk mengupas seperti apa strategi yang dimiliki oleh para pasangan calon malam hari ini mengenai penguatan SDM dan juga transformasi kota global. Saya akan mulai dari pasangan calon nomor urut 1, dari Mas Khalid, juru bicara pasangan Ridwan Kamil Suswono. Jadi apa persiapan dari pasangan Ridwan Kamil Suswono menghadapi debat perdana malam hari ini? Ya, Pak Bang Ridwan ya, sudah punya pengalaman melakukan debat juga kan. Beliau pernah maju sebagai wali kota Bandung, kemudian menjadi gubernur Jawa Barat. Dan tentu tentang bagaimana Jakarta ke depan, beliau sudah menyerap pandangan, masukan, gagasan dari para pakar, para tokoh. Dan tentunya Bang Ridwan dan Mas Suswono ini sudah keliling, ketemu dengan warga-warga, mendengarkan aspirasi mereka, apa harapan mereka. Jadi dari situlah kemudian ada kristalisasi, formulasi, insya Allah itu akan semakin memperkaya, memperkuat gagasan pasangan Ridho untuk Jakarta ke depan. Baik, saya ke Mas Alma. Untuk pasangan Dharma Kunwardana ini kan baru pertama kali ya untuk terjun ke dunia politik. Sementara 2 pasangan lainnya sudah lebih dulu berpengalaman. Apa persiapan khususnya? Sebagai petugas rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, kami lebih tenang. Kami tidak ada nothing tulus. Kami nggak punya uang, kami bokek, kami cekak ya. Kami senasib seperti rakyat yang kami datangi setiap hari di kampung-kampung. Alhamdulillah warga Kampung Bayam sudah bikin kontrak politik dengan kami dan berbagai kampung lainnya. Jadi persiapannya adalah Bang Dharma sama ya, silaturahmi ke kampung-kampung dan juga tenang, prepare ya apa adanya. Jadi petugas rakyat, tidak ada pencitraan. Beliau benar-benar ingin jujur apa adanya. Dan insya Allah beliau akan fokus pada visi misi beliau, yaitu Jakartaku aman, selamatkan jiwa keluarga kita. Jadi beliau ingin sekali yang disentuh utama adalah warga rakyat Jakarta yang dalam kemiskinan, yang kelaparan. 465.000 miskin, 328.000 pengangguran. Jadi ini yang akan kita sasar dan ini yang pasti akan menjadi poin plus dari Dharma Kun
beliau pasti akan lebih prioritaskan warga-warga kita yang butuh perhatian, butuh peningkatan kesejahteraan. Demikian Kak Livia. Oke, saya ke Mas Reinhardt. Kalau Mas Pram bilang gini, tidak ada persiapan khusus karena sudah biasa untuk membantu Bu Mega dan juga Pak Jokowi untuk menyusun naskah pidato. Seyakin itukah Pramono Anung malam hari ini? Mbak Livi, dengan pengalaman panjang Mas Pram sebagai pejabat publik ya, dan dua periode terakhir di pemerintahan Pak Jokowi sebagai Seskap, memang Mas Pram kami meyakini sudah sangat tahu bagaimana masalah dan juga solusi Jakarta. Jadi Mas Pram ini tahu Jakarta. Dengan pengalaman panjang itu memang Mas Pram tidak ada persiapan khusus, hanya memang tentu mendalami kembali permasalahan di ibu kota dan mendengarkan pertimbangan dan juga masukan dari berbagai elemen masyarakat termasuk juga Dewan Pakar. Dan dalam masa sejak ditetapkan, bahkan sebelum ditetapkan pun Mas Pram juga sudah sangat intens bertemu dengan masyarakat, mendengarkan langsung keluhan dari masyarakat, bahkan tidak hanya masyarakat umum ya, tapi berbagai elemen masyarakat sangat menerima Mas Pram. Jadi memang dengan pengalaman panjang juga ditambah dengan Mas Pram yang terus membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, saya yakin Mas Pram tentu sudah sangat siap. Ditambah juga dengan adanya Bang Dul. Kalau Mas Pram ini tahu soal Jakarta, Bang Dul ini Jakarta tahu. Jadi siapa yang nggak tahu Bang Dul? Bang Dul sepanjang karirnya baik itu di DPR ataupun juga ketika sebagai seorang seniman sangat dekat dengan warga Jakarta. Di DPR pun juga dia ada di bidang yang membawahi soal pembangunan kemanusiaan. Jadi saya pikir Mas Pram dan Bang Dul sudah lebih daripada siap untuk menghadapi tema debat pada malam hari ini. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu dong malam hari ini. Saya masih dengan Mas Reinhardt, artinya gini, ketika malam hari ini akan jadi debat perdana di Pilkada Jakarta setelah belanja masalah dari awal masa kampanye. Apa kemudian yang jadi fokus atau jadi temuan yang sangat menyentuh katakanlah atau sangat jadi prioritas ketika nanti terpilih? Sejak awal Mas Pram ketika menyusun visi misi bersama dengan Bang Dul juga dan tim, fokus utama Mas Pram dan Bang Dul adalah pembangunan manusia. Jadi sesuai dengan tema pada malam hari ini adalah soal pembangunan kemanusiaan, itu sudah sangat cocok dengan apa yang menjadi prioritas dari Mas Pram. Jadi kita tidak bisa bicara kota global kalau tidak memprioritaskan manusia yang terlebih dahulu. Jadi memang dalam perjalanannya akhirnya kemudian program-program yang diutamakan memang fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, kemudian juga lapangan kerja. Nah dari situ kemudian akhirnya diformulasikan menjadi sebuah program-program. Kita tahu ada misalnya sentralisasi job fair dan lain-lain, kemudian pendidikan sekolah gratis, menuntaskan pendidikan 12 tahun, itu yang kemudian menjadi fokus. Jadi memang sesuai sekali dengan visi misi Mas Pram dengan tema yang pertama ini adalah pembangunan manusia. Bukan berarti kemudian kita menyampingkan bagaimana kepentingan soal membangun tata kota dan lain-lain. Tapi untuk Mas Pram yang pertama adalah pembangunan manusia dan melanjutkan dari kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya. Baik itu Pak Anies, Pak Ahok, bahkan sejak Pak Jokowi dan juga Bang Foke misalnya. Baik. Saya ke Mas Alma. Mas Alma, kalau tadi bicara soal belanja masalah, penguatan SDM, apa yang kemudian jadi titik berat fokus utamanya dari pasangan Dharma Kunwardana? Ya, yang paling utama Jakartaku aman karena indah adabnya. Jadi kita fokus nomor 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggak mungkin jadi kota global kalau masyarakatnya tidak beradab. Kami ingin sekali nanti di Jakarta ada tim relawan pembinaan adab. Dan semua nanti guru honorer akan kami kumpulkan di sana, orang-orang yang hebat bisa menjadi role model akan kami kumpulkan di sana dan akan ada peningkatan kesejahteraan untuk seluruh guru honorer, untuk membina adab warga Jakarta. Sehingga tidak ada lagi tawuran, tidak ada lagi yang viral-viral dan aneh-aneh ya, yang zolim-zolim di masyarakat. Dan kami ingin sekali setelah pembinaan adab itu mereka akan kami berikan kartu Jakartaku Aman ini. Untuk mengamankan bukan cuma membangun warganya saja, ya, tapi kami juga ingin mengamankan jiwa dari warga Jakarta. Kami menolak keras akan adanya pandemi-pandemian, ya, akan menolak keras akan adanya hal-hal yang buruk bagi masyarakat Jakarta, karena itu akan membuat PHK besar-besaran. Dan sekarang ini sudah ada 70.000 PHK yang akan berlangsung se-Indonesia. Kami khawatir 70.000 PHK itu akan berdampak di Jakarta. Maka mengamankan jiwa menjadi poin utama kami, mengamankan keadilan warga Jakarta, jangan sampai ada tumpul ke atas
tajam sekali ke bawah seperti yang terjadi sekarang. Jakartaku, amankan usaha dan ekonomi, kita akan bikin nanti UMKM itu kita fasilitasi, kita modali sehingga mereka nggak perlu lagi pinjam uang kemana-mana, ya. Dan kita akan ada pelayanan publik selama 24 jam. Baik. Ya, dan terakhir Kak, sebentar, akan amankan keluarga, nggak boleh lagi ada kesehatannya terganggu, nggak boleh lagi ada yang BPJS-nya bermasalah. Semuanya akan dapetin sekolah gratis, semua akan dapetin kesehatan gratis. Oke. Tanpa terkecuali dan tentunya yang paling aman tadi, Jakarta amankan adab buat Baik. seluruh warganya. Ya. Oke, selanjutnya kalau kita bicara soal penguatan SDM, strategi apa yang dimiliki oleh pasangan Ridwan Kamil Suswono? Saya akan ke Mas Holid, tapi sebelum dijawab kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami.